Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Udah lama Bunda tidak cok-cok di handphone ya, Instagram ya. Kali ini Bunda lagi berada di Pantai Sanur. Tuh. Tapi sayangnya banyak awan, jadi Bunda nggak lihat tuh sunrise-nya. Baik, apa kabar semuanya? Kali ini Bunda mau cerita ya tentang suatu kondisi yang mesti diketahui oleh banyak orang seumuran kita ya, seumuran Bunda atau di bawah Bunda barangkali ya, yang memiliki orang tua. Qadarullah Bunda tidak punya papa dan mama lagi sekarang. Mama meninggal waktu Bunda masih kuliah, waktu itu sudah esket, dan papa meninggal waktu Bunda kelas 1 SMP. Jadi praktis Bunda tidak merasakan bagaimana merawat orang tua usia lansianya. Tapi Bunda punya mertua, kami manggilnya Oma. Alhamdulillah sudah berumur, kalau nggak salah sudah 83 tahun ya, 80-an. Dan ternyata banyak hal yang mesti kita pahami tentang lansia. Kali ini Bunda bercerita tentang aspek psikologisnya ya. Kita tahu karena faktor usia ya, terjadinya perubahan dari struktur otak ya yang mengalami pengkerutan secara fisiologis, kemudian mungkin adanya penyakit-penyakit yang dialami seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit degeneratif lain yang menyebabkan terganggunya asupan oksigen, hipoksia, dan struktur otak pun berubah, sehingga banyak hal yang kita temukan pada usia lanjut, pada lansia. Kalau pada aspek psikologisnya juga didorong oleh adanya kekurangan ya. Sorry ya kalau ada suara-suara yang ini dari sini nih, rame banget nih. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kekurangan-kekurangan yang banyak terjadi terutama pada aspek psikologis yang sering menimbulkan masalah ke fisik adalah depresi. Jadi terkait dengan besok 29 Mei adalah Hari Lansia Nasional, barangkali Bunda hanya mengingatkan sebagai seorang anak yang masih diberi kesempatan merawat orang tua, maka kenalilah tanda-tanda bahaya yang mengarah pada depresi pada usia lanjut. Kita sering mengalami kan kalau orang tua kita, mama, papa, ayah, ibu kita itu sering terlihat lebih sensitif ya, barangkali pertama karena apalagi kalau beliau adalah orang yang sangat aktif di masa mudanya ya. Misalnya kita lagi bicara bareng nih rame-rame, pastilah kita akan pernah ngalamin gimana beliau sangat kepo, pengen tahu ngomong apa sih gitu ya. Karena pada dasarnya pendengarannya mulai berkurang, dan dia kalau kita tidak menerangkan apa yang kita bicarakan, beliau terlihat agak merasa nggak nyaman ya, merasa ditinggal, merasa tidak diajak lagi, dan merasa tidak lagi penting buat anak-anaknya. Itulah yang pertama yang bisa menyebabkan rasa nggak nyaman buat orang tua kita, karena gangguan pendengaran. Dia tidak bisa mendengarkan apa pembicaraan kita di rumah, sehingga dia merasa kadang-kadang kesal pada diri sendiri barangkali, atau kemudian merasa tidak diajak lagi untuk bicara segala sesuatu, sehingga timbullah emosi ya. Biasanya sih nggak langsung marah, tapi mungkin ngambek, atau kemudian ya udahlah kalau nggak mau dibilangin sama mama, seperti itu ya. Terus yang kedua, karena aktivitas fisiknya terganggu, gerakannya lebih melambat, kadang-kadang walaupun keinginannya kuat untuk misalnya ke dapur atau ikut masak, menyajikan makanan, tapi fisiknya tidak mampu, maka biasanya orang tua ini akan merasa kesal juga sama diri sendiri, dan kemudian merasa malu gitu, memberatkan keluarga, merasa malu, nggak bisa lagi seperti dulu yang masih bisa bikin soto misalnya sendiri ya, atau bikin makanan-makanan disukai kita semua, dan sekarang harus dibantu. Nah, itu juga menimbulkan rasa tidak nyaman ya. Kadang-kadang saya mengalami nih ya, nenek saya dulu diajak berjalan pegangan tangan untuk ke masjid itu marah. Udahlah Umi masih bisa gitu ya. Padahal kita tahu beliau harus hati-hati, takut ketabrak ini, kesandung itu gitu. Nah, orang tua kita kan merasa tidak, aku masih sehat tuh, aku masih bisa. Nah, jadi beliau tidak ingin memperlihatkan kalau beliau sudah ada kekurangan. Terus selain dari aktivitas fisik, kaki misalnya tidak kuat, kadang udah ada keluhan-keluhan yang mengganggu seperti kesemutan ya,
ada nyeri sendi karena udah mulai osteoporosis seperti itu. Nah akhirnya timbul rasa sensitivitas nyerinya juga lebih rendah ya, sedikit-sedikit merasa sakit. Nah kalau seandainya kita sebagai anak nggak rutin menanyakan kenyamanan beliau, mungkin barangkali itu akan menyebabkan dia akan menahan sakit dan kemudian tidak bicara apa yang beliau rasakan, sehingga seringnya kita terlambat tahu ya sakitnya. Nah makanya tanda-tanda yang harus kita ingat bahwa beliau terlihat lebih sensitif dari biasa, beliau kemudian tidak mau beraktivitas lagi bareng keluarga, lebih senang diam di kamar, mungkin karena sakitnya atau karena ngambeknya. Lalu akhirnya timbullah kondisi imobilisasi ya, jadi tidak banyak aktivitas fisik yang kemudian akan mempengaruhi daya tahan tubuh juga, sehingga akhirnya pada usia lanjut sering mengalami infeksi ya, paling sering sih radang di paru yang kita temukan ya, masuk dengan pneumonia atau kemudian anoreksia, nggak mau makan, akhirnya terjadi gangguan elektrolit namanya, yang itu salah satunya gangguan natrium ya, keseimbangan terganggu sehingga menjadi hiponatremi dan penurunan kesadaran. Nah kita mesti memahami ya, pada orang tua penurunan kesadaran mungkin awalnya tidak langsung tidak sadar koma ya, bisa tapi kelihatan apati atau ngantuk-ngantuk ya, tidak terlalu respon ketika dipanggil, jadi itu menjadi warning, Saran Bunda, bila memang kita sibuk ya, adik-adik, bapak ibu semua, kalau memang sibuk karena kita pekerjaan mulai banyak, apalagi setelah pandemi ya, sudah mulai tenang kayaknya relaksasi, kita sering keluar rumah. Nah saran Bunda, carilah caregiver ya. Kalau seandainya ada dari anggota keluarga jauh kita, barangkali mungkin bisa untuk membantu orang tua kita ini untuk melakukan aktivitas harian beliau gitu. Caregiver ini juga bisa sebenarnya dilatih oleh petugas kesehatan, barangkali petugas puskesmas, atau ketika pulang kalau dirawat misalnya, ketika pulang akan diberi nasihat bagaimana cara menyiapkan makanannya, bagaimana cara memandikannya dan sebagainya. Nah akhirnya nanti beliau akan terbantu ya, merasa nyaman karena mandinya mungkin sudah bisa tiap hari ya, nggak usah dingin karena faktor usia juga, kayak kulit juga bermasalah, jadi rasa kering di kulit, gatal dan sebagainya bisa teratasi dengan adanya caregiver yang siap membantu kapan saja. Di samping itu nilai positifnya seorang caregiver adalah bisa jadi teman bicara beliau. Jadi pilihlah, carilah orang caregiver yang mau berdiskusi, bercerita dengan orang usia lanjut ini, karena ibu-ibu bapak kita tuh pasti ya nyinyir ceritanya mungkin ke masa lalunya, ke masa jayanya. Nah butuh orang yang sabar dan mau mendengarkan. Nah kalau sebagai anak kita tentu pasti mau juga ya, cuman kadang-kadang waktu kita yang tidak mencukupi di saat kita harus mengurus keluarga juga dan sebagainya. Tapi dengan ada caregiver di rumah, ibu kita, ayah kita akan bisa mendapatkan perawatan yang seharusnya. Satu lagi yang mungkin Bunda sering sampaikan juga kalau kita bertemu dalam praktek, bahwa bersyukurlah bagi yang masih memiliki orang tua, karena orang tua adalah ladang amal buat kita. Dengan bismillah rawatlah beliau dengan seharusnya, insya Allah pahalanya akan kita dapatkan. Bersyukurlah sekali lagi bagi yang masih punya orang tua, jadikanlah beliau ladang amal dan kenali karakter beliau. Kalau kita berempat orang bersaudara dulu diurus sendiri oleh ibu kita, kenapa 4 orang anak tidak bisa mengurus 1 orang ibu atau ayahnya? Oke, mari kita rayakan Hari Lansia Nasional besok dengan perhatian lebih pada orang tua kita. Hidup bahagia, hidup bersama dengan mama dan papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda berada di Pantai Sanur. Luar biasa.